Pelantikan 3 wakil menteri untuk mengisi Kabinet Indonesia Maju menjadi sorotan lantaran dilakukan pada akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Kasakusuk posisi 3 wakil menteri baru pun memantik tanya, apakah murni menuntaskan program yang ada atau justru bagian dari kompromi politik? 3 wakil menteri dilantik sekaligus oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Kamis sore kemarin. Ketiga wakil menteri yang dilantik dan diambil sumpahnya adalah Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan, Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan Yulio Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi. Pergantian pejabat ini terjadi di tengah masa transisi kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Wamen Pertanian Sudaryono meyakini penunjukan dirinya adalah amanah untuk menjaga kedaulatan pangan di tanah air. Ini tugas amanah ya, jadi insya Allah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan pertanian itu adalah sentral, vital terkait kedaulatan, ketahanan pangan kita, kedaulatan negara kita bergantung salah satunya pada pangan. Jadi saya mengatakan pada hari ini sebelum berangkat tadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi semoga insya Allah mohon doa dan doanya semuanya. Terima kasih. Sempat bicara dulu sama Prabowo nggak Pak? Terkait dengan adanya pengisian jabatan ini? Oh iya. Apa kata Pak Prabowo Pak? Ada pesan? Ya, pangan adalah kedaulatan negara. Pun, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menegaskan bahwa tugasnya sebagai wamen untuk memastikan semua hal yang berkaitan anggaran selaras dengan program Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini adalah untuk menunjukkan kontinuitas dari Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih. Untuk itu saya akan bekerja erat dengan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, dengan Wakil Menteri Keuangan 1, Pak Suhasil. Tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran, terutama di 2025, itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang, dan tentunya program-program Presiden terpilih ke depan. Bukan sekedar perihal transisi mulus, tetapi pengamat politik Ujang Komarudin mencium adanya gelagat kompromi politik antara Jokowi dengan Prabowo. Saya melihat ya basisnya basis politik, pelantikannya basisnya basis kepentingan, basisnya basis kompromi antara dua kekuatan yaitu Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Saya melihat misalkan ada juga bergaining ya kepentingan, bergaining saling menguntungkan. Misalkan Pak Sudaryono yang tadinya mau maju menjadi calon gubernur di Jawa Tengah, lalu dilantik jadi Wamentan, dan akhirnya tidak maju, yang maju Ahmad Lutfi. Ahmad Lutfi ini kan orangnya Pak Jokowi. Jadi ini kompromi. Satu diberi posisi di wakil Mentan, yang satu lagi didorong menjadi calon gubernur di Jawa Tengah. Ini kompromi. Yang kedua bisa jadi di ujung jabatan Jokowi melantik Wamen ya tadi agar menyenangkan Pak Prabowo, agar mulus transisinya gitu, agar nanti Pak Jokowi juga ketika sudah tidak menjabat sebagai presiden, paling tidak ketika menitipkan pasukannya, menitipkan orang-orangnya, juga diakomodir oleh Pak Prabowo. Jadi saya melihat ini adalah kompromi kepentingan yang saling menguntungkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ada juga pihak yang mempertanyakan apa urgensi pengangkatan 3 wakil menteri tersebut. Tetapi saya melihat tidak ada urgensinya dari sudut peningkatan kesejahteraan rakyat. Dan saya melihat di ruang publik bahwa istana tidak memberikan kajian ilmiah bahwa pengangkatan 3 wamen tersebut sesuatu yang urgen di dalam konteks kesejahteraan rakyat di semua bidang. Kesejahteraan demokrasi, kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan politik, kesejahteraan hukum. Tidak ada saya melihat itu. Jadi saya melihat bahwa pengangkatan itu lebih cenderung kepada suatu keputusan politik. 3 wamen baru di Kabinet Presiden Joko Widodo tercatat hanya akan bekerja selama 3 bulan hingga Oktober 2024. Akankah mereka bisa responsif menghadapi tantangan dan permasalahan dalam bidang tugasnya masing-masing? Tim TV One mengabarkan.